Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 23. Cerita dimulai. Setelah terbukanya pesan itu, Knock pun begitu terkejut ketika pesan itu yang bersuara dengan suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Pesan itu berucap, "Knock von Renhever, sudah lama kita tidak bertemu. Jika kau sudah membaca pesan ini, itu berarti kau telah berhasil untuk masuk ke akademi. Seperti yang diharapkan dari orang sepertimu, aku sangat lega karena kau bisa masuk ke akademi dengan cara yang aman. Tetapi ujian yang sebenarnya akan dimulai dari saat ini." Setelah mendengar pesan itu, Knock bergumam, "Suara ini seperti orang yang sedang mengawasiku. Aku yakin kalau orang ini telah mengenalku." Kemudian Knock pun kembali mendengarkan pesan itu yang mengatakan, "Meski kau telah mengalami banyak hal yang begitu sulit, akan tetapi kau harus tahu apa yang ada di depan nanti akan jauh lebih sulit dan juga menyakitkan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini selain dirimu, dan hanya kaulah satu-satunya yang bisa melihat cerita ini sampai akhir. Walaupun terdengar kalau aku seperti orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi percayalah aku akan membantumu sekuat tenaga yang aku bisa. Knock von Renhever, meskipun hanya sedikit, tetapi terimalah apa yang ada di dalam pesan ini." Knock berkata, setelah mendengarkan perkataannya, sepertinya hal ini tidak akan membantu terlalu banyak. Pengirim pesan ini, sepertinya kemungkinan besar dia adalah seorang game master di dalam game ini, seseorang yang berkuasa di dalam Inner Lunatic. Seseorang yang sangat bebas untuk menggunakan semua sistem, jadi akan sangat masuk akal jika dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Lalu, Knock pun bergumam, "Jika memang seperti itu, maka aku harus berfokus untuk menyelesaikan cerita utama di dalam game ini, meskipun dengan memori dan juga strategi permainan yang hilang." Kemudian, Knock pun menghela napas panjangnya. Ia berkata, "Untuk saat ini, aku akan mengabaikan sebuah masalah yang saat ini tidak bisa kuselesaikan. Tetapi, aku sedikit penasaran hadiah apa yang dikirimkan oleh orang itu." Lalu, Knock pun menekan sebuah tulisan yang bertuliskan sistem karakter untuk membuka sebuah pesan yang berisi hadiah itu. Namun, Knock begitu terkejut setelah melihat sebuah hadiah yang diberikan oleh sang pengirim pesan. Ternyata hadiah itu adalah nama-nama para karakter yang berada di dalam game itu. Salah satunya adalah Theo von Renhever dan juga kedua saudaranya. Karena Knock begitu penasaran, ia pun mencoba untuk memencet nama-nama itu untuk memastikan apakah deretan nama itu adalah sebuah status yang mereka miliki. Ternyata memang benar adanya bahwa di balik nama-nama itu telah terpampang dengan jelas statistik yang mereka miliki, mulai dari info dasar, kemampuan, dan juga statusnya, bahkan semua skill yang mereka miliki. Sambil tersenyum, Knock bergumam, "Hal ini sangatlah gila. Pada umumnya di dalam Inner Lunatic kau harus berhadapan langsung dengan targetmu untuk menggunakan skill pandangan agar bisa melihat statistik orang lain. Akan tetapi hadiah ini sangatlah berbeda. Dia telah memberikanku sebuah hadiah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Oleh sebab itu aku bisa melihat statistik orang lain kapanpun aku mau. Ini adalah hadiah yang sangat bagus yang telah diberikan oleh Game Master kepadaku, dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakan hadiah ini. Tetapi setelah aku mengingat statistik yang dimiliki oleh Theo von Renhever, ternyata pemulihannya telah meningkat sebanyak 0,2. Siapa yang menyangka kalau dia bisa berkembang meskipun dia telah memegang sebuah titel sebagai pedang Emperor pada usia ini. Tetapi setelah aku melihat status Theo yang telah berkembang, akhirnya hal itu telah membuatku menyadari akan sesuatu. Dunia ini hanya terlihat seperti permainan. Namun meskipun begitu, tetap saja dunia ini bukanlah game yang sebenarnya." Knock pun bergumam, "Dasar brengsek, tingkat kesulitan di dalam dunia ini seperti berada di neraka."
Kemudian Kenok pun mengambil selembar kertas yang terletak di sampingnya. Ia berkata, meski ini sangat sulit, tetapi aku rasa kalau aku harus merasa senang bahwa pemilihan ruang kelas telah berjalan dengan lancar. Lalu, ruang kelas yang Kenok dapatkan adalah kombinasi seni bela diri dan juga skill magic. Pada keesokan harinya, terlihat para pelayan yang mendampingi tuan mereka telah berkumpul untuk memasuki kelas mereka masing-masing. Namun, beda halnya dengan Jitri, semua orang telah memandangnya dengan tatapan mata yang hina. Hal itu disebabkan karena Jitri berasal dari keluarga yang jatuh. Benar saja, mereka pun saling berbisik satu sama lain dengan mengatakan, bukankah wanita itu adalah dia, seseorang yang telah dikeluarkan dari keluarga Lovilian dan menjadi rakyat jelata. Aku tidak menyangka wanita rendahan sepertinya sangat berani mendampingi tuannya ke dalam akademi yang sangat terkenal ini. Jika aku menjadi dia, maka aku tidak akan pernah datang ke tempat ini karena rasa malu yang aku terima begitu besar. Aku jadi bertanya-tanya apakah dia memang sengaja ingin mencoreng namanya sendiri. Apalagi wanita rendahan itu memiliki wajah yang lumayan cantik. Jadi untuk bermain dengan perasaan seseorang bukanlah sesuatu yang sulit untuk ia lakukan. Apakah kalian tahu dia adalah seorang pelayan dari lelaki bajingan yang terkenal itu? Aku telah mendengar bahwa tuannya sangat menyukai wanita muda dan juga cantik. Jadi sudah sangat jelas kalau wanita rendahan ini telah memanfaatkan situasi itu. Ini sangatlah masuk akal dengan melihatnya saja. Seharusnya kita sudah tahu kalau dia pasti mengambil kesempatan itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, mereka pun melanjutkan ocehan mereka. Aku tidak tahu apa nama keluarga yang ia layani, tetapi kita tidak perlu khawatir karena mungkin saja mereka bukanlah dari keluarga yang terkenal. Jitri pun bergumam, aku memang telah menerima penghinaan yang tidak terhitung jumlahnya, dan memang tidak ada masa depan bagi seorang bangsawan yang telah jatuh. Tetapi aku sama sekali tidak terima jika ada seseorang yang menghina ataupun menyakiti perasaan tuan muda. Lalu Jitri pun perlahan menghampiri wanita itu. Ia berkata, apakah kau ada waktu sebentar karena aku sangat ingin berbicara kepadamu? Namun tiba-tiba saja dari arah sampingnya terlihat pelayan yang lainnya mencoba untuk menghalangi temannya agar Jitri tidak mendekatinya. Dengan nada yang sinis, pelayan itu berkata, kami tidak ada waktu bagi seseorang yang sangat rendah sepertimu karena kami saat ini sedang disibukkan dengan sesuatu yang sangat penting. Aku adalah putri seorang bangsawan dan namaku adalah Gisela yang berasal dari keluarga Polaris. Lalu saat ini aku telah melayani tuan muda yang bernama Kain. Jadi apakah kau berpikir kalau kami ada waktu untuk berbicara kepada seorang rendahan sepertimu? Jitri pun berkata, aku telah mendengar kalau kau telah menyebarkan berita palsu tentang tuan muda yang aku layani. Mendengar perkataan Jitri dengan nada yang meremehkan, Gisela berkata, apa yang kau maksud? Mengapa kau menuduhku telah menyebarkan berita palsu? Hal itu bukanlah kesalahanku kalau tuan muda yang kau layani sangat terkenal telah mempunyai reputasi yang sangat buruk di kalangan para bangsawan ataupun di masyarakat. Meskipun kau telah meminta maaf atas ucapanmu itu yang menuduhku menyebarkan berita palsu, asal kau tahu aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jitri pun menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia sama sekali tidak bisa menerima kalau tuan mudanya diremehkan seperti itu. Jitri pun berkata di dalam hatinya, seperti yang tuan muda katakan, sistem kasta para bangsawan atau status mereka masih berlaku di tempat ini, dan hal ini sangatlah menyebalkan. Lalu karena Jitri sudah tidak tahan lagi kalau tuannya telah dihinakan seperti itu, Jitri pun langsung mengambil sebuah kantung yang pernah diberikan oleh Knok. Kemudian setelah Jitri membuka kantung itu, terlihat sebuah magic yang berbentuk tuan muda telah nampak di balik kepulan asap. Memang benar kalau itu adalah sebuah magic yang berbentuk tuan muda, meskipun magic itu hanya menampilkan separuh tubuhnya saja. Terlihat para pelayan itu sangatlah terkejut karena ini baru pertama kalinya mereka melihat sebuah magic yang seperti itu. Bukan hanya mereka saja yang merasa terkejut, namun Jitri juga telah mengalami hal yang sama. Dengan lirihnya Jitri berkata, wahai tuan muda, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Lalu Knok berkata, aku adalah Knok von Renhever. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi di tempat ini, tetapi semua itu sangatlah tidak penting.
Namun, jika Jitri telah berada dalam situasi yang seperti ini, maka ada satu hal yang pasti, kalau Jitri pastinya dalam situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan tatapan mata yang tajam, Knock berkata, "Aku yakin kalau kalian semua yang telah membuat Jitri merasa tidak nyaman." Terdengar para pelayan itu saling berbisik satu sama lain. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang mereka hina ternyata berasal dari keluarga Renhever. Kemudian, sebelum Knock menghilang, ia pun melanjutkan kata-katanya. "Kalian semua bersiaplah untuk mati dan ketahuilah bahwa hanya kepalamu yang akan dikirim kepada keluargamu." Setelah mengatakan itu, Knock pun telah menghilang begitu saja dan membuat semua orang yang berada di sana telah mematung dan membisu tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jitri pun berkata di dalam hatinya, "Wahai Tuan Muda, apakah ini benar-benar cara yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah? Bukankah dengan mengancam mereka akan menimbulkan banyak masalah?" Tetapi ternyata Gisela begitu gelisah, wajahnya menjadi pucat setelah mendapatkan sebuah ancaman yang dilontarkan oleh Knock kepadanya. Seketika itu juga Gisela langsung berlutut di hadapan Jitri. Dengan nada yang sopan ia berkata, "Wahai Nona muda, siapa nama Anda sebenarnya?" Melihat reaksi wanita itu, Jitri pun hanya menghela nafas panjangnya, lalu mengatakan kalau namanya adalah Jitri. Gisela berpikir, dia bahkan menghela nafasnya untuk menjawab pertanyaanku. Ini adalah masalah besar kalau dia berasal dari keluarga Renhever. Aku tahu mereka bisa dengan mudahnya menghapus keluarga kami dari benua ini hanya dalam waktu sekejap saja. Karena rasa takutnya yang begitu besar, Gisela langsung meletakkan kepalanya ke atas lantai sembari berkata, "Wahai Nona Jitri, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak bisa mengenali Anda. Jadi saya berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan yang seperti ini lagi." Dan bukan hanya Gisela saja yang memberi hormat kepada Jitri, akan tetapi semua pelayan yang ada di sana melakukan hal yang sama untuk meminta maaf kepada Jitri atas perbuatan mereka selama di akademi. Jitri pun bergumam, seperti yang dikatakan oleh Tuan Muda, masalahnya memang selesai. Tetapi pada akhirnya hal ini akan menimbulkan rumor yang buruk kepada Tuan Muda sebagai orang yang kejam. Dengan santainya Jitri berkata, "Aku tidak bisa menjawabnya, hanya saja aku akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuan Muda kepada kalian." Sontak Gisela sangatlah terkejut, ia tidak menyangka kalau Jitri tidak mau memberikan maaf kepadanya dan itu membuatnya semakin tertekan. Lalu setelah mengatakan itu, Jitri pun langsung pergi meninggalkannya tanpa mempedulikan bagaimana ekspresinya setelah mendapatkan sebuah ancaman dari tuannya. Hal itu Jitri lakukan sebagai pelajaran karena wanita itu telah menghina Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, terlihat Knock yang baru saja menyelesaikan kelasnya di hari itu, dan di sampingnya Knock telah didampingi oleh Jitri kemanapun ia pergi. Ketika melihat Knock yang agak berbeda dari biasanya, Jitri pun bertanya apakah Knock baik-baik saja setelah menyelesaikan kelasnya di hari itu. Knock bertanya apa yang salah kepada dirinya. Jitri pun menjawabnya bahwa kantung mata Tuan Muda terlihat lebih pekat daripada yang biasanya. Sambil mengusap matanya, Knock berkata, "Kau tidak perlu khawatir, hanya saja mataku terasa sedikit gatal." Namun di dalam hatinya Knock berkata, "Akhirnya masalah pertama di dalam akademi ini telah terlewati karena aku telah berhasil menyelesaikan seleksi kelas yang begitu sulit." Akan tetapi, tiba-tiba saja langkah kaki mereka langsung terhenti ketika Knock melihat seseorang yang menunggunya di tengah jalan. Sambil memberi hormat ia berkata, "Salam kehormatan bagi tuan termuda dari keluarga Renhever." Mendapatkan salam itu dari orang yang tidak pernah ia temui, Knock pun bertanya siapa dirinya sebenarnya. Orang itu berkata, "Saya minta maaf karena saya telat memperkenalkan diri saya. Saya adalah Rick dan saya seorang pelayan yang bekerja untuk Nona Eleanor." "Wahai tuan muda dari keluarga Renhever, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Anda secara langsung." Knock tidak langsung menjawabnya, tetapi Knock bergumam, "Dasar sialan, situasi apalagi yang datang menghampiriku." Terlihat beberapa notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan bahwa Knock telah gelisah setelah bertemu dengan pelayan itu. Namun Knock langsung menggunakan Master of Acting untuk menenangkan rasa gelisahnya. Knock pun berpikir seorang lelaki berbahaya telah mencariku sejak dari awal. Di dalam game ini dia sangat dikenal sebagai sang pembohong.
Yang aku tahu, dia adalah seorang pemuja iblis yang akan mengkhianati keluarga Rivalin dalam 3 bab cerita utama yang akan datang untuk memperdalam alur ceritanya. Sederhananya, dia adalah seorang pemuja iblis yang akan berkhianat dan juga menikam Elanor dari belakang ketika ia sedang lengah. Di dalam Inner Lunatic, pepatah yang mengatakan bahwa musuh dari musuhmu itu adalah teman hanyalah omong kosong belaka, dan Rick adalah orang yang terburuk di antara semua orang. Sambil menyerahkan sebuah kotak berwarna biru, Rick berkata, "Wahai Tuan Muda, ini adalah hadiah yang telah dipersiapkan oleh Nona Muda untuk Anda, dan ini adalah sebuah artefak yang sangat berharga." Namun, bukannya merasa senang, akan tetapi Knock menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam sembari mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku sekarang juga." Tetapi Knock berpikir, sejujurnya aku sangat penasaran tentang artefak apa yang telah diberikan oleh Elanor. Akan tetapi hal ini bagaikan apel yang beracun, jadi aku tidak boleh menerima artefak itu. Terlihat Rick begitu terkejut, ia tidak menyangka kalau hadiah yang diberikan oleh Elanor telah ditolak dengan mentah-mentah. Lalu Rick mencoba bertanya apa alasannya Knock menolak hadiah itu. Sambil bersiap menarik bilah pedangnya, Knock berkata, "Apakah kau tidak mendengar kalau aku menolak itu? Apakah aku harus mengulang ucapanku lagi?" Rick pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, bahkan ia juga tidak mampu untuk menggerakkan kedua kakinya karena mentalnya yang telah hancur setelah melihat Knock yang bersiap dengan pedangnya. Setelah mengatakan itu, Knock pun langsung pergi meninggalkannya begitu saja karena Knock sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang yang berbahaya sepertinya. Karena Knock yang berjalan dengan begitu cepat, Jitri pun berlari mencoba untuk mengejarnya. Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, berjalanlah dengan pelan. Apakah Anda tidak berpikir kalau Anda akan terjatuh kalau Anda berjalan dengan begitu cepat? Apakah di matamu aku ini begitu menyedihkan sampai-sampai kau begitu peduli dengan cara berjalanku?" Seketika itu juga, Jitri pun langsung ceramah. Ia berkata, "Anda baru saja terkena demam, bahkan kaki dan tangan Anda terasa dingin. Dan Anda harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya menyaksikan orang lemah seperti Anda masih hidup di dunia ini dengan fisik yang seperti itu." Menanggapi omelan Jitri, Knock berkata, "Meski aku mengakui akan hal itu, tetapi kondisiku jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kau tidak perlu khawatir meski fisikku selemah ini, namun aku tidak akan mati hanya dengan seperti itu. Jadi bersikaplah dengan santai." Dengan lirihnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, hanya saja aku begitu cemas, terlebih lagi selama ini Anda telah menjadi pusat perhatian orang-orang yang ingin mencari kesalahan Anda." Terlihat Jitri hanya melirik kepada tuannya ketika Knock yang mengatakan, "Sepertinya aku cukup populer di kalangan orang-orang yang seperti itu, meskipun aku sama sekali tidak memperdulikannya." Setelah itu Knock berkata di dalam hatinya, tetapi sebelum Knock menjadi Tuan Muda bagi Jitri, Knock adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, orang yang memiliki trait royal pastinya akan sangat khawatir apabila ia berpisah dengan tuannya. Kemudian Jitri bertanya kepada Knock mengapa Knock melakukan itu kepada seseorang yang telah berniat baik kepadanya dengan cara memberikan sebuah artefak yang sangat berharga itu. "Yang saya lihat Anda begitu emosi ketika Anda bertemu dengan orang itu, sampai-sampai Anda ingin mengacungkan pedang Anda kepadanya." Sambil memegang pundak Jitri, Knock berkata, "Jitri, dengarkan aku baik-baik. Apapun yang terjadi, orang itu sama sekali tidak baik untuk kita dekati." Jitri pun mencoba berpikir apa yang dikatakan oleh tuannya. Apakah itu karena masalah Tuan Muda dengan Nona Elanor di masa lalu? Namun tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya, Tuan Muda tidak akan melakukan hal itu tanpa adanya sebuah alasan karena aku sangat tahu bagaimana sikap Tuan Muda. Sambil memberi hormat, Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, seperti yang Anda katakan, saya akan menjaga jarak apabila orang itu mencoba mendekatiku." Kemudian Knock pun melanjutkan langkah kakinya sembari bergumam, "Aku harus menjaga jarak dari Elanor dan juga pelayannya untuk mengingat peristiwa yang terjadi di masa depan nanti. Ini sangatlah jelas, mulai saat ini aku akan berhati-hati apabila mereka mencoba untuk mendekatiku, terlebih lagi jika itu adalah si pemuja iblis." Pada keesokan harinya, terlihat Knock yang menghadiri ruang kelasnya dalam pelajaran yang telah dimulai pada hari itu. Dengan kesalnya Knock bergumam, "Inilah yang aku pikirkan, mengapa aku harus menghadapi cobaan yang seperti ini sejak dari awal."
Hal ini disebabkan karena sang profesor telah meminta kami untuk membentuk sebuah kelompok kelas bersama selama 1 tahun untuk saling mengenal satu sama lain. Sang profesor berkata, ini adalah untuk membentuk sebuah party, dan bagaimanapun juga membangun pertemanan adalah hal yang penting. Jadi, kita akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang yang saling mengenal satu sama lain, dan aku akan memberikan waktu selama 30 menit untuk menentukan kelompok kalian. Terlihat Knock begitu panik, ia bergumam, aku terlalu percaya diri, siapa sangka kalau tidak memiliki teman akan menjadi masalah di dalam game ini. Ini sangatlah tidak mungkin untuk menemukan 3 orang anggota bagi Knock yang terasingkan. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Lalu, Knock pun bertanya kepada sang profesor apa yang akan terjadi apabila dia tidak membentuk sebuah kelompok. Sang profesor berkata, sudah pasti kau akan mendapatkan nilai F, dan aku memastikan kalau kau tidak akan bisa mengambil mata pelajaran ini lagi. Ketahuilah, melakukan sendirian itu sangatlah dilarang di dalam akademi, jadi aku harap kau mengerti dengan peraturan ini. Knock pun sangat tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan nilai terendah apabila tidak membentuk sebuah kelompok bersama teman sekelasnya. Eledian adalah sebuah akademi dengan tingkat kelulusan yang paling sulit di benua ini. Dan apabila aku mendapatkan nilai F dalam satu mata pelajaran saja, maka secara otomatis aku akan dikeluarkan dari akademi. Itu sama sekali tidak boleh terjadi kepadaku karena hal ini akan mengubah alur cerita aslinya. Di sisi yang lain, ada begitu banyak orang-orang yang mencoba untuk mendekati Penelope agar mereka bisa membentuk sebuah kelompok di mata pelajaran itu. Lalu, ada pula yang mencoba untuk membuat party bersama Paracelsus karena dia tahu bahwa Paracelsus memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Terlihat Knock begitu kalut, ia berpikir bagaimana caranya agar ia bisa berteman dengan orang lain dan membentuk sebuah kelompok. Lalu terdengar orang-orang yang mencoba untuk membujuk Eleanor agar ia mau bergabung bersama mereka karena mereka tahu bahwa satu kelompok bersama Eleanor adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Akan tetapi mereka semua langsung terdiam karena Eleanor hanya berdiam saja tanpa mempedulikan bujukan mereka karena yang Eleanor tuju adalah Knock. Sesampainya di depan Knock, Eleanor berkata, sepertinya kau tidak menyukai tanggapanku dengan menolak sebuah hadiah yang aku kirimkan kepadamu. Karena aku merasa berhutang kepadamu setelah kau menyelamatkanku, bagaimana kalau kau memberikanku sebuah kesempatan untuk melunasi hutangku itu? Dengan nada yang sinis, Knock bertanya apa yang diinginkan oleh Eleanor kepada dirinya. Setelah mendengar kalau Eleanor ingin bergabung bersamanya dalam membentuk sebuah kelompok pada mata pelajaran itu selama 1 tahun, Knock pun bergumam. Meski itu adalah perkataan yang arogan, tetapi aku yakin pada saat itu aku akan berada pada tim yang sama dengan wanita ini. Namun tiba-tiba saja terlihat Thalia yang datang entah dari mana langsung mengatakan kalau dia juga ingin bergabung bersama kelompoknya di dalam mata pelajaran itu. Menanggapi kehadiran Thalia, Knock hanya menghela nafas panjangnya sembari mengatakan, entah kenapa beban besar selalu datang kepadaku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.